Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Livia Hermawan dari kelas M 2022B, nomor induk mahasiswa 220-302-14036. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan jawaban saya pada soal halaman 24, refleksi. Soal yang pertama, bagaimana pendapat saudara tentang urgensi pendidikan Pancasila di perguruan tinggi? Jelaskan pendapat saudara. Menurut saya, mata kuliah pendidikan Pancasila di perguruan tinggi ini urgensinya sangatlah penting, dikarenakan setelah lulus dari bangku perkuliahan ini, mahasiswa sebagai generasi muda bangsa diharapkan dapat berkontribusi secara konstruktif pada lingkungan masyarakat, berbangsa maupun bernegara. Mahasiswa sebagai generasi muda merupakan pemegang tongkat estafet kepemimpinan bangsa di masa yang akan datang. Untuk itu, kita sebagai calon-calon pemimpin bangsa tentu harus mengerti dengan baik bagaimana bangsa kita sendiri. Kita perlu memahami dasar dari negara kita. Dasar dari negara kita kan Pancasila. Oleh sebab itu, kita perlu untuk memahami dengan baik. Kita perlu untuk menghayati dengan baik nilai Pancasila. Dan kita juga perlu berkomitmen untuk selalu mengamalkan Pancasila pada setiap kehidupan kita. Karena ketika nanti beberapa tahun ke depan, kita pasti akan menghadapi tantangan dari dunia luar. Dan tentu itu tidak mudah apabila kita tidak memiliki paham yang benar-benar kuat terhadap bangsa kita sendiri, maka kita akan mudah terpengaruh oleh paham-paham baru dari negara luar, dari bangsa lain. Oleh sebab itu, menurut saya, mata kuliah pendidikan Pancasila ini sangatlah penting bagi mahasiswa di perguruan tinggi, dikarenakan dengan mata kuliah ini dapat memperkuat pemahaman mahasiswa terhadap bangsanya sendiri. Untuk soal yang kedua, menurut pendapat saudara, metode pembelajarannya bagaimana yang cocok dalam pembelajaran pendidikan Pancasila di perguruan tinggi? Metode pembelajaran sangatlah menentukan bagaimana hasil dari belajar mahasiswa. Ketika kita ingin mendapatkan hasil pembelajaran yang baik, maka metode pembelajarannya juga harus baik pula. Dan untuk mata kuliah ini, menurut saya, metode pembelajarannya sesuai adalah dengan diskusi problem solving. Dikarenakan mata kuliah ini tidak dapat kita ilmu serap dengan baik jika hanya melalui presentasi dari dosen saja. Kita perlu melakukan diskusi problem solving dengan teman kita, teman sekelompok kita, ataupun dengan dosen. Dikarenakan pada ilmu mata kuliah ini itu berfokusnya kepada mahasiswa, bagaimana kita memahami dan menerapkannya. Dan untuk dapat melakukan hal itu, kita perlu untuk menambah ilmu pengetahuan kita agar kita tidak stagnan di situ-situ saja. Nah, dengan diskusi ini, diskusi problem solving ini, tentu akan ada paham-paham baru, ada pandangan-pandangan baru dari orang lain dapat kita terima. Dan itu akan dapat menambah ilmu kita, dapat memperluas informasi yang kita miliki. Dan juga ketika kita problem solving atau menyelesaikan sebuah masalah, tentu kita tidak dapat berfokus pada satu informasi saja. Kita perlu juga mencari informasi-informasi lain yang dapat membantu kita untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Dan hal itu juga dapat memperkaya ilmu kita, dapat memperluas ilmu pengetahuan kita. Oleh sebab itu, pada mata kuliah pendidikan Pancasila ini, metode pembelajaran yang cocok ialah dengan diskusi problem solving. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Isnaini Emma dari kelas Matematika 2022B. Di sini, saya akan menjawab pertanyaan refleksi halaman 24 nomor 3 dan 4. Nomor 3. Berbagai masalah-masalah yang dihadapi bangsa Indonesia seperti korupsi, narkoba, dekadensi moral, dan lain-lain menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila belum dilaksanakan dengan baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bagaimana pendapat Anda? Upaya yang bisa dilakukan sebagai generasi muda dan generasi penerus bangsa terhadap permasalahan tersebut. Nilai-nilai Pancasila telah luntur seiring dengan reformasi dan kencangnya arus informasi global melalui teknologi informasi yang begitu cepat. Makanya, tidak heran jika banyak oknum pejabat maupun wakil rakyat yang menyalahgunakan wewenangnya, seperti cenderung koruptif, pura-pura membela rakyat, tetapi mencuri uang rakyat, dan lain-lain.
Pancasila harus menjadi karakter bagi kita bangsa Indonesia. Maka dari itu, nilai-nilai Pancasila harus ditanamkan dan diajarkan kepada para generasi muda dan para generasi penerus bangsa di berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Bukan hanya sekedar diucapkan dan dihafalkan, namun juga dimengerti dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, nomor 4. Bagaimana menurut pendapat saudara menjadi seorang Pancasilais? Orang yang Pancasilais berarti orang yang selalu menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan selalu mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Semua warga Indonesia seharusnya memiliki jiwa Pancasilais ini, karena dengan memahami Pancasila, maka kita dapat hidup berdampingan dalam suasana religius dan menghargai perbedaan agama, keyakinan, dan kepercayaan masing-masing. Manusia Pancasilais yang memiliki kepekaan sosial bagi manusia-manusia lainnya yang tidak beruntung. Meskipun Pancasila hanya memiliki 5 poin, tetapi maknanya sangat luas. Semua sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara tersirat dan tersurat di dalamnya. Tinggal digali untuk diimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulandari Lusnaini dengan NIM 22030214053, kelas M 2022B. Di sini saya akan menjelaskan soal refleksi nomor 1-3 halaman 70. Soal nomor 1. Apa yang terjadi dalam kehidupan jika tidak ada filsafat dalam arti yang mendalam, mendasar, dan menyeluruh? Filsafat dapat menjadi refleksi krisis dan rasional dalam membangun bangsa dan negara. Maka dari itu, jika dalam kehidupan tidak ada filsafat, maka kehidupan akan menjadi tidak selaras, berantakan, karena kita tidak memiliki acuan dan pedoman. Persatuan dan kesatuan menjadi semakin lemah, munculnya berbagai masalah, konflik, serta perselisihan, dan Indonesia akan hancur karena tidak memiliki peraturan yang kuat serta tegas. Soal nomor 2, apakah yang mungkin terjadi jika Indonesia tidak memiliki Pancasila? Apabila Indonesia tidak memiliki Pancasila sebagai dasar negara, maka dikhawatirkan negara ini akan kacau dan kesulitan dalam menyelenggarakan pemerintahan. Konflik juga akan sering terjadi, persatuan serta kesatuan bangsa Indonesia makin terancam karena masyarakat Indonesia berasal dari berbagai suku yang berbeda-beda. Masyarakat lebih rentan terlibat konflik, serta pemerintah seenaknya sendiri dalam menjalankan tugas dan aturan. Soal nomor 3. Apa yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, atau bernegara jika tidak ada nilai yang disepakati atau dijunjung tinggi secara bersama-sama? Menurut pendapat saya, nilai sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Karena nilai menjadi pedoman atau panduan untuk menciptakan kehidupan yang aman dan teratur. Jika tidak ada nilai yang dijunjung tinggi dan disepakati secara bersama-sama, maka tidak ada tata kehidupan yang harmonis, tidak ada ketertiban, tidak ada jaminan perlindungan terhadap hak individu, dan akibatnya suatu negara akan hancur. Perkenalkan, nama saya Dwi Maya Firantinur, NIM 22030214054. Di sini saya akan menjawab soal refleksi nomor 4. Apa yang terjadi jika dalam suatu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, atau bernegara tidak ada norma? Norma memiliki peran penting di lingkungan masyarakat karena jika tidak ada norma maka akan terjadi kekacauan, keributan, atau kerusuhan. Pentingnya norma di masyarakat karena norma tersebut mempunyai fungsi dapat menciptakan kehidupan di masyarakat menjadi aman dan tertib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irna Radianti dari kelas M 2022B dengan NIM 220302140442. Di sini saya akan menjelaskan jawaban saya dari pertanyaan yang telah saya jawab sebelumnya. Yang pertama, nilai luhur apa saja yang dapat dilestarikan dalam Pancasila? Nilai luhur ini sangat banyak, namun saya hanya mengambil beberapa saja.
Yang pertama, mendengarkan dan menghargai pendapat orang lain. Yang kedua, kerja keras. Yang ketiga, mengutamakan persatuan. Nah, nilai ini itu menurut saya sangat penting. Karena tidak hanya zaman dahulu, zaman sekarang juga kita sangat memerlukan persatuan. Karena dengan adanya persatuan, maka bangsa Indonesia ini tidak akan terpecah belah. Nilai yang selanjutnya yaitu rendah hati. Dan yang terakhir, mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Pertanyaan yang kedua, mengapa kerajaan Sriwijaya dan Majapahit dianggap sebagai landasan dasar konsepsi Pancasila lahir di Indonesia? Karena pada waktu itu unsur-unsur atau sila yang terdapat dalam Pancasila telah terwujud sebagai asas yang menjiwai dan telah dilaksanakan oleh bangsa Indonesia. Walaupun begitu, hal itu belum dirumuskan secara konkret. Penerapan nilai-nilai Pancasila tersebut justru tercermin dalam perjuangan bangsa, yakni anti penjajahan. Sampai akhirnya perumusan Pancasila digaungkan sebagai dasar negara Indonesia. Akhirnya Pancasila tertulis secara resmi dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada alinea keempat dan ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia. Pertanyaan yang ketiga, mengapa Jakarta Charter belum bisa mewujudkan Pancasila sebagai dasar negara Pancasila? Karena dalam Jakarta Charter atau biasa yang kita sebut itu Piagam Jakarta, terdapat susunan Pancasila kasar yang diperdebatkan oleh dua kalangan, yaitu kalangan nasionalis Islam dan kalangan Kristen di timur Indonesia. Perihal sila pertama dalam Pancasila yang pada saat itu masih mencantumkan kalimat memfokuskan pada syariat Islam sebagai kewajiban berketuhanan di Indonesia. Nomor 1. Berilah bukti bahwa tanggal 1 Juni disahkan sebagai hari lahir Pancasila. Soekarno pertama kalinya menyebut istilah Pancasila dalam pidatonya di sidang BPUPKI pertama. Lahirnya Pancasila memang tidak lepas dari sidang yang dilakukan BPUPKI. Setelah dibentuk BPUPKI melaksanakan sidang yang pertama yang berlangsung sejak tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Sidang pertama BPUPKI diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat. Dalam sidang ini para anggota membahas mengenai rumusan dasar negara Indonesia. Pada 1 Juni 1945, ketika hari terakhir sidang, Soekarno menyampaikan pidato yang kemudian menandai lahirnya dasar negara NKRI, yaitu Pancasila. Itulah mengapa setiap tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila, karena 5 pilar yang menjadi dasar berdirinya Indonesia pertama kali dikemukakan Soekarno pada 1 Juni 1945. Nomor 2. Refleksi Pancasila dalam dinamika sejarah bangsa perlu dilestarikan sebagai salah satu cara untuk membangun jiwa bangsa. Jelaskan maksudnya disertai dua fakta nyata dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa mempunyai nilai-nilai yang wajib diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kandungan dari sila-sila Pancasila secara garis besar terbagi atas beberapa tingkatan. Yang pertama adalah nilai dasar, instrumental, dan praktis. Pancasila juga mengandung nilai moral dan norma yang harus diterima oleh seluruh warga negara karena hal tersebut menjadi landasan bagi kehidupan. Dua fakta nyata yang ada di kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu menghormati ibadah dan acara keagamaan ibadah agama lain di sekitar kita. Yang kedua, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan di segala aspek khususnya dalam bermasyarakat.